Engkau baik dan sangat amat baik. Layaklah pujian, sembah kemuliaan, kemasyhuran dan ketaatan senantiasa terangkat melalui hidup ini bagi Engkau Tuhan. Dalam garis ketaatanlah kami memperingati hari lahir-Mu. Dalam garis ketaatanlah tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Lembutkan hati kami Tuhan. Yes. Jangan ada bagian dalam diri kami mengadakan perlawanan terhadap kebenaran. Benar. Kalau ada kebenaran tidak cocok pada kami, bukan kebenaran yang berubah, tetapi kami yang berubah. Roh Kudus berotoritas. Kami siap dilawati oleh firman Tuhan yang mengubahkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Saya lihat Anda semangat sekali menyanyi memuji nama Tuhan. Amin. Tetapi itu tidak merupakan ukuran rohani, itu masalahnya. Karena banyak ibadah itu hanya entertain. Halo. Kalau kalian semangat memuji nama Tuhan, tapi kalian malas baca Alkitab, kalian penipu loh. Jangan pura-pura gak nyambung. Oh. Kalau kalian semangat memuji nama Tuhan, nggak semangat baca Alkitab tiap hari, Anda bohong. Kalau Anda semangat memuji nama Tuhan, tapi nggak semangat tertib lalu lintas, Anda bohong. Ada worship leader menyembah gemetar-gemetar, tapi bisa naik motor lawan arah, orang lain gemetar sama dia. Rata-rata orang Kristen hanya bagus di ibadah, percaya kan? Termasuk rata-rata pendeta juga bagus saja di khotbah, Ya. nggak di kelakuan. Amen. Jangan pura-pura nggak nyambung. Ada pendeta khotbah semangat sekali, dipepet mobilnya dia pepet balik. Dipepet lagi dia pepet balik, lawannya naik trotoar puas dia. Mampus lu katanya. Padahal di belakang mobilnya ada stiker tulisannya Yesus Kristus juru mudiku. Ini ketawa nyambung nggak? Nyambung nggak? Nyambung orang Anda yang saya maksud. Kalau Anda gembira khotbah, gembira menyembah, nggak gembira mengasihi istri, nggak gembira duduk pada suami, Anda masih nggak Kristen jelas. Ya. Bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah hari ini, supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup lo. Ketawa Anda mengandung kepedihan deh. Halo, kesembuhan bukan ciri utama ajaran Kristen. Yes. Hati-hati kalian. Bapak Ibu niat nggak hidup selama-lamanya di bumi. Udah mulai nggak jelas kan? Udah mulai nggak jelas kan? Saya ulangi, Bapak Ibu ada niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Niat masuk surga nggak? Ya niat mati lah. Maaf, saya tahun ini 45 tahun jadi hamba Tuhan. Khotbah di mana-mana di dunia ini. Rata-rata khotbah-khotbah penyembahan-penyembahan hanya dimensi ritual tanpa spiritual. Yes. Bahkan ada pendeta, khotbah bagus, bahasa roh bagus, penyembahan bagus, mujizat bagus, tapi berzina. Ya. Ini penting kan sekali. Karena orang bisa bohongi, Tuhan nggak bisa bohongi. Makanya saya berani berkata, bersyukurlah Anda hari ini ada di sini. Amin. Mana orang Kristen lebih suka doa puasa? Usahanya maju atau doa puasa maju gak maju tetap memberikan perpuluhan. Mana yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Jangan ada dusta di antara kita lah. Ini masalahnya. Apa tema kita hari ini? Kesaksian hidup. Yang membawa berkat. Tahu nggak kesaksian hidup itu mulai dari mana? Garam baru terang. Ulangi apa? Garam baru terang. Jawab, Tuhan mengendaki kita jadi garam nggak? Enggak. Ini masalahnya. Karena setiap orang percaya sudah jadi garam. Yang Tuhan kehendaki kita berfungsi nggak? Yes. Ibu-ibu, di rumah kalian ada garam nggak?
Udah jadi atau belum tuh garam? Udah. Udah berfungsi belum? Belum. Ya ampun, kayak burung beo. Anda lihat garam, kalau dia berfungsi, Anda masak sayur, Anda cemplungkan garam. Kalau dia nggak kelihatan, baru berfungsi. Kristen yang benar, rohani yang nggak populer dulu. Yes. Supaya jangan kita munafik. Tahu munafik? Muka Nabi pikiran kacau. Halo. Garam itu berfungsi kalau nggak kelihatan. Anda rohani di mana? Di rumah tangga. Kalau istri saya kurang hemat berkata-kata, kurang hemat, boros, bagaimana sikap saya? Jangan lihat rohani seseorang waktu khotbah. Banyak drama Korea tuh khotbah. Yes. Jangan lihat rohani orang ketika penyembahan semangat. Belum tentu. Kalau Anda mau lihat rohani saya, tinggal di rumah saya 6 bulan atau 1 tahun. Lihat sehari-hari ketika istri saya marah, balik marah nggak saya? Maafkan saya, banyak yang terpanggil. Kira-kira itu gertakan atau pasti digenapi? Sedih saya kalau ada di antara Anda menggenapi yang banyak, karena itu pasti digenapi. Itu nggak gertakan. Kalau Anda nggak sopan, kalau Anda nggak tunduk sama suami, kalau Anda tidak mengasihi istri, kalau Anda tidak menghormati orang tua, semua penyembahan Anda, khotbah Anda mengejek Tuhan. Kalau nggak percaya kalian, matilah nanti malam tanya Tuhan Yesus, pasti benar ya. Karena rata-rata orang mati dulu baru insaf, expire, terlambat. Makanya bersyukurlah Anda sebelum mati dengar firman hari ini. Yuk kita buka Lukas 1 ayat 37 sampai 38, perhatikan dengan benar. Lukas 1 ayat 37 sampai 38. Sama-sama kita baca 2 ayat ini. Lukas 1 ayat 37 sampai 38. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lanjut. Tahu nggak studi kata, studi kalimat, bagi Allah yang tidak ada yang mustahil? Seringkali aku nggak ngerti. Artinya semua nggak bisa lakukan, iblis pun nggak bisa lakukan, siapapun nggak bisa lakukan, hanya Allah. Itu namanya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tetapi kenapa banyak pendeta-pendeta menggunakan kalimat ini kepada sakit sembuh? Tidak mustahil, kau bisa sembuh. Itu bohong kalau begitu kalimatnya. Ayolah khotbahlah kejujuran walaupun nggak diundang lagi. Ayolah, udah terlalu banyak bohong-bohong khotbah-khotbah yang nggak mengarah kepada kebenaran. Halo, Tuhan bisa buat mujizat nggak? Iblis bisa buat mujizat nggak? Bisa. Nah, nggak ada perbedaan Tuhan Yesus dengan iblis berkenan dengan mujizat. Yes. Ayo dong. Di mana perbedaannya? Hal-hal yang tidak bisa dibuat iblis, yaitu perbuatan ajaib. Buka Mazmur 105 ayat 5. Bedakan perbuatan ajaib dengan mujizat. Mazmur 105 ayat 5. Sama-sama baca dan kalau bisa hafal ayat ini. 1, 2, 2 seperempat. 3. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Lanjut. Lanjut. Beda nggak perbuatan ajaib dengan mujizat? Beda. Catat baik-baik, catat baik-baik, catat baik-baik. Jika satu orang saja bertobat, lanjut, maka seisi surga bersorak-sorai. Kenapa surga sorak-sorai kalau orang bertobat?
Karena nggak bisa dilakukan siapapun. Iblis pun nggak bisa membuat Anda bertobat. Perbedaan signifikan Yesus dengan iblis bukan di mujizat, tapi di perbuatan ajaib. Hanya Tuhan yang membuat kita bertobat. Yang setuju katakan amin. Iblis nggak bisa membuat kita bertobat. Iblis bisa membuat kita khotbah. Iblis bisa membuat kita buat mujizat. Bisa. Iblis bisa membuat kita bernubuat. Tetapi yang penting jangan bertobat. Yuk kita buka Lukas 15 ayat 7. Bapak Ibu tolong konsentrasi. Tuhan menghendaki tidak ada satupun di antara Anda binasa. Tapi perhatian baik-baik. Lukas 15 ayat 7. Sama-sama baca dengan keras. 1, 2, ya. Aku berkata kepadamu, akan ada sukacita di surga lebih daripada catat baik-baik, Tuhan tidak pernah sukacita sorak-sorai kalau Anda lumpuh berjalan, tidak pernah. Kalau Anda lumpuh berjalan, Anda yang sorak-sorai, Tuhan belum. Karena Tuhan tidak murahan. Why? Karena Tuhan meletakkan sukacitanya kepada kekekalan, bukan kepada kesementaraan. Kalau ada orang sakit kanker, sakit apa? Umurnya 2-3 bulan lagi, jawab, bisa nggak Tuhan sembuhkan? Gak usah ragu, bisa, karena itu gampang banget. Oleh biru sembuh dia. Berarti batal nggak kematiannya? Yang bilang batal sesat. Ini masalahnya. Makanya ibu-ibu bilang, puji Tuhan Pak Pendeta, 5 tahun lalu Pak Pendeta doakan saya di rumah sakit Darmais. Saya sakit kanker parah. Tuhan sembuhkan saya. Apa yang bilang? Puji Tuhan ibu sudah sembuh. Kapan periksa terakhir? 6 bulan lalu Pak Pendeta, kanker saya sudah bersih semuanya. Apa sih bilang? Puji Tuhan ibu, ibu sudah sembuh. Tapi jangan lupa ibu tetap bisa mati lagi. Kasih tahu. Karena kesembuhan tidak membatalkan kematian. Amin. Yes. Siuman lah, jangan pingsan terus lah. Halo, terlalu murahan khotbah-khotbah kesembuhan tanpa pertobatan. Yes. Amin. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Jawab, berapa yang percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka? Berapa yang percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka? Semua. Semua, bukan satu. Kok ini aja lu korupsi nih? Semua. Ulangi berapa? Semua. Lanjut. Berapa yang sembuh? Semua. Berapa yang menyenangkan hati Tuhan? Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya di kesembuhan. Jangan sesat dong. Kenapa satu? Yang satu bertobat. Jika satu orang saja bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Halo. Yang serius di mata Tuhan, gak serius di mata kita. Yang serius di mata manusia, serius bagi kita, gak nyambung. Yang bernilai di mata Tuhan, gak bernilai di mata kita. Yang bernilai di kalangan orang kaya, bernilai di mata Anda, gak nyambung. Akhirnya kebenaran hanya lip service. Ibu-ibu jawab, kecantikan dari dalam atau dari luar? Saya berikan kesempatan supaya Anda ralat ya. Kecantikan dari dalam atau dari luar? Agak terlalu parah ini. Kecantikan dari dalam atau dari luar? Apa istilahnya? Inner beauty. Bohong lu. Teori dong, orang khotbah pun rata-rata teori. Orang menyembah pujian juga rata-rata teori. Mana kira lebih lama? Baca Alkitab atau di salon? Di salon kan? Luar itu. Baca Alkitab setengah jam udah ngantuk. Di salon 1 jam kok kecepatan banget bang. Ada ibu-ibu Natal di salon lama banget. Pedikur. Boleh sana sini, boleh rambutnya disasak kayak singa. 4 jam.
Keluar dari salon, dilihat suaminya. Mami cantik sekali. Kau senang? Lu di prank. Maksud suami lu, mami kalau dari salon cantik, aslinya sih jelek. Kalau dari salon dipuji, itu penista. Yang suka dinista katakan amin. Ini masalahnya. Kristen, ganteng cantik bukan nilai. Ya. Istri saya mau bersama istri pendeta yang lain. Kami di depan dia lebih kurang 8 meter, 10 meter. Istri pendeta ini ngomong, lihat suami kita, Bu Ridwan. Ya kenapa? Siapa yang lebih ganteng? Spontan istri saya bilang, ya suami lu lah. Orang buta pun tahu. Karena tinggi dia 187. Saya 2 meter kurang banyak. Kamu tahu dulu nih. Suami lu lah. Seneng dia. Dengan lembut istri saya tanya, siapa suami kita yang setia? Nangis dia. Karena ganteng bukan nilai. Yang ganteng, jangan lu menipu diri sendiri, nggak nilai itu. Setia nilai. Orangnya di depan Anda. So sweet. Halo. Lebih tinggi angka perceraian di kalangan pasangan ganteng dan cantik daripada pasangan jelek. Yang jelek boleh ketawa. Ganteng cantik menikah lebih gampang nyeleweng lagi. Orang ganteng cantik gampang nyeleweng. Orang jelek sulit nyeleweng. Yang jelek aja boleh ketawa. Orang jelek udah nyoror-nyororkan diri pada jauh. Maka jelek itu berkat. Makanya jangan bangga cantik ganteng. Berbahagialah Anda setia. Kok orang suka cantik ganteng bukan setia, kudus, jujur, rendah hati. Makanya banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Manusia mana bisa bersaksi kalau karakternya nggak berubah? Ya. Kalau lu sakit sembuh, itu kesaksian sebentar. Kanker lu sembuh, tapi lu pinjam uang nggak bayar. Batu sandungan Anda itu. Yang suka pinjam uang lihat saya. Bayar. Ayolah. Kayaknya Anda salah undang saya khotbah. Lain kali undang pengkhotbah yang enak-enak khotbahnya. Supaya enak Anda masuk nerakanya. Ayolah. Bapak Ibu, Maria diperintahkan Tuhan hamil. Itu mengerikan. Sampai malaikat beritakan apa? Jangan takut hai Maria. Karena pasti takut. Why? Mengapa? Hamil di luar nikah itu dirajam. Ketaatan dialamatkan kepada Maria itu tingkat kesulitan tinggi. Rohani orang kelihatan di ketaatan, bukan di khotbah, bukan di penyembahan, bukan di bahasa roh, bukan di mujizat, bukan di dokter teologi, bukan. Ketaatan, catat baik Bapak Ibu ya. Ketaatan satu-satunya statement hidupmu berbobot bahwa kau mengakui Tuhan. Hanya ketaatan. Kalau saya taat khotbah tapi nggak taat mengasihi istri, saya ngejek Tuhan. Ya. Ketaatan adalah satu-satunya pernyataan yang hidup yang berbobot. Anda dan saya mengaku dia Tuhan dan Raja. Semua nyanyian khotbah penyembahan nggak berbobot mengakui Tuhan. Ayolah. Ada pendeta tahun lalu saya bimbing mau diceraikan istrinya. Coba stop-stopkan. Kasih istrimu. Pak Ridwan, istriku cerewet. Terus dia cerewet. Udah 30 tahun menikah masih cerewet. Tetap kasihi. Bagaimana saya kasih dia cerewet? Itulah kalimat bodoh. Kita mengasihi istri kita nggak ada kaitan dengan kelakuan istri kita. Ya. Kita mengasihi istri kita nggak ada kaitannya dengan kelakuan istri kita. Hanya orang penyesat yang mengatakan tidak ada kaitan.
Tuhan kita yang maha besar, maha mulia, maha kudus, maha benar berkata, hai suami, kasihlah istrimu. Gak bisa Tuhan, kenapa? Dia cerewet. Artinya apa? Cerewet istrimu lebih hebat daripada perintah Tuhan. Berarti istrimu penasihat ajaib. Istri saya itu Chinese toto, Pak Me dari Cungko. Saya orang Batak tenang aku. Tapi keluarga istri saya manggil saya Icong, bukan Kocong. Istri saya tadinya WNA, sarjana teknik kimia. Semua aspek ini dari aspek kimia, sehingga dia punya peraturan di rumah lebih ketat dari hukum Taurat. Dan ketawa ini penderitaan. Rumah kami sangat bersih sekali. Kalau Anda kurang kerjaan, datang ke rumah saya, cari mana tempat pun pasti nggak ada debu. Anda cari lemari lantai 2, lantai 3, geser rame-rame, lantai bekas bawah lemari itu, Anda letakkan tangan Anda di lantai itu, Anda gosok, saya jamin nggak ada debu, nggak ada debu di rumah saya. Anda ambil tangga, pegang atas AC, pegang lampu gantung, pegang lukisan, iniin, nggak ada debu. Di rumah kami nggak ada debu. Makanya di rumah kami 2 yang menderita, saya dan debu. Kok kalian ketawa saya menderita? Karena tahun 70-an saya kuliah teater, terus kuliah musik, saya dosen drama musikal dulu. Orang musik itu dengar pop musik cenderung jorok. Karena tergantung mood. Saya bisa main piano 2 hari tanpa mandi. Benar. Saya kalau lagi dapat inspirasi membuat orkestra, jangan diganggu. Makan mandi nggak diganggu saya. Lagi ada inspirasi. Masuk horn, masuk di biola, masuk ini, masuk itu nggak bisa diganggu. Diganggu buyar. Ketemu wanita Tionghoa, wo ini ayo. Kiamat lokal. Halo, nggak ada orang menikah dengan orang yang cocok. Kata baik-baik, yang belum nikah dengan baik-baik. Nggak ada orang menikah dengan orang yang cocok. Maka menikahlah dengan lawan jenis. Ulangnya apa? Lawan jenis. Lawan. Gak usah tepuk tangan, bertobat aja kalian. Pernikahan yang paling cocok, menikahlah dengan sesama jenis. Itu pernikahan paling cocok masuk neraka. Wanita semuanya itu kayak mie, ruwet. Wanita itu makhluk ruwet. Dia punya moto terhadap suaminya, kalau bisa kau kupersulit, kenapa harus dipermudah? Kenapa? Karena laki-laki lambat dewasanya, maka dikirim si ruwet. Sabar asli di rumah. Aduh, laki-laki itu makhluk gagah, kayak kerupuk kena air kuncung. Artinya apa? Laki-laki makhluk lemah, paling ruwet di bumi perempuan, paling lemah di dunia laki-laki. Menikah ya kiamat lokal. Rata-rata orang menikah kan bagus di resepsi. Tam teram tam tam, tam teram tam tam, tam teram tam tam, teram tam tam, teram tam tam. Tahu musik apa itu? Itu bukan wedding march, itu march peperangan. Tahu kan sambungannya kan? Tam teram tam tam, teram tam tam, teram tam tam, dem dem. Ada senjata dia, tembak-tembakan tuh. Makanya pelaku firman itu, taat itu rohani sesungguhnya dimulai dalam perkawinan. Amin. Makanya lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi bukan DPR MPR. Lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi bukan KPK, apalagi FPI bukan. Lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi lembaga perkawinan. Adam dan bukan Adam dan Tejo, bukan
Bukan Hawa dan Rita. Terbalik pun bumi ini jangan berkati sejenis. Dibunuh pun saya nggak mau berkati sejenis. Adam dan Hawa, artinya apa? Supaya dibuang kemunafikan. Yes. Maria hamil. Mudah nggak bagi Yusuf? Ada yang tahu nggak? Ketika Yusuf Maria hamil, apa yang dilakukan dia? Ada yang tahu nggak? Yusuf ngapain? Malas baca kitab lu pada. Yusuf ngapain ketika tahu Maria hamil? Diam-diam nggak menceraikan. Dia logis saja. Jangan-jangan Maria dihamili oleh teman kuliahnya si Frankie. Bisa. Mereka kuliah di Untar. Maka diam-diam tidak menceraikan. Dia dari daerah Trisakti mau nyebrang ke Citraland. Diam-diam meninggalkan sambil nyanyi. Lupakan aku, kembali padanya. Aku bukan siapa-siapa untukmu. Boleh dong saya dramatisir sedikit. Kan saya khotbah. Begitu dia nyebrang kita, kaget dia. Ada pribadi sih. Siapa sih lu ngagetin lu? Lu jangan langkah. Emang lu siapa? Lu jagoan gerogol. Kagak, gua malaikat. Lu malaikat. Kalau lu malaikat, siapa nama gua? Ucup. Tahu deh. Tahu. Ucup. Tahu. Tahu nggak aku sedang bertunangan? Ya dengan Maria. Tahu. Benar-benar. Malaikat, jujur. Kalau kau memang malaikat serba tahu, yang ngambilin tunanganku si Frankie atau si Eddie. Tutup mulutmu, Ucup. Tutup. Maksudnya apa? Bukan. Loh, jadi siapa? Tuhan. Malaikat bertakwa. Karena hamil dalam agama Yahudi, hamil nikah sama dengan kutuk, dibunuh. Sekarang malaikat mengatakan hamil tunangannya pakai nama Tuhan. Ini malaikat apaan nih? Udah lu jangan main ngomong. Lu balik, ntar gua samperin. Balik si Yusuf ke arah Untar. Dilihatnya Maria lagi tunduk, sedih sekali dia. Tiba-tiba lebih kurang 10 meter, si Ucup ngomong, Maria, Koko. Rupanya lu hamil karena Tuhan ya? Iya kok tahu? Aku tadi mau dipegat di jembatan penyeberangan. Udah tenang lu. Tenang apa kok? Aku tetap setia, aku percaya itu hamil karena Tuhan. Aku tetap tidak mau menceraikan kau. Bukan gitu kok, laki-laki kan gampangan. Maksud lo apa? Sekarang juga lu datang ke rumah orang tua gua di Puri Indah. Kenapa? Lalu harus lamar gua sekarang juga. Lo kenapa sekarang? Tau nggak? Yang hamil itu gua, bukan lo. Maksudnya apa? Perempuan hamil itu perutnya melendung. Kata gua 5 besar, dirajam saya. Oh gitu ya? Bukan gitu, memang gitu. Kebayang nggak kalian? Cobalah. Kalau kalian hayati berita Natal pertama kepada Maria, itu berita kiamat lokal. Begitu nyampe di rumah Maria, salam om tante. Loh, ada apa ini? Kok tiba-tiba om tante bisa ngobrol dalam nggak? Oh silakan. Ada apa ini? Om tante, bulan ini kami menikah. Itu lelucon bagi agama Yahudi. Karena pernikahan anak nggak ada urusan anak, semata-mata urusan orang tua. Nggak ada urusan anak. Ucup lu bercanda ya Ucup ya. Bukan gitu om, kami mau menikah bulan ini. Jangan nggak sopan gitu Ucup. Saya sudah ngomong sama orang tua lu di daerah Palem. 2 tahun lagi kalian menikah. Nggak bisa om. Nggak bisa apa lu melawan? Bukan gitu om. Maria hamil. Aduh, nggak mudah. Kalau zaman sekarang anak putri ngomong sama orang tuanya, aku hamil mah. Aduh gimana sih? Paling gitu. Kalau zaman dahulu hamil itu bisa stroke orang tua. Karena sama dengan lu mati. Itu sama dengan berita kematian. Makanya jangan nyanyi jingle bell kalau nggak ngerti kebenarannya. Lu jingle bells makannya enak-enak, nggak ngerti Natal lu. Ayo,
Maria hamil. Oh, ini pelototin Yusuf. Yusuf, lu kan pemain drum di GBI Kemenangan. Saya yang khotbah bukan lo. Oleh saya dramatis itu. Iya om, kenapa? Lu kenapa nggak tahan hawa nafsu? Lu kadang dulu boleh pacaran di bawah lampu 10-an, tapi 40 biji. Lu kan anak terang, bukan anak remang-remang. Bukan gitu. Apa bukan itu? Bukan gua yang hamilin. Habis kan? Kalau Yusuf bilang bukan aku yang hamilin, sama dengan kalian nggak bisa jaga anak kalian. Itu jahat. Kalau Yusuf tunangan dengan Maria, Maria hamil bukan karena Yusuf, keluarga Yusuf wajib membunuh keluarga semuanya. Ngeri sekali resiko ketaatannya. Ngeri sekali. Makanya Natal tanpa ketaatan lu penipu. Ya. Ini penting sekali. Ditampar itu Yusuf. Kau kira kami nggak bisa menjaga anak kami? Jangan ucapkan itu lagi. Memang bukan om. Ditampar itu. Kau kira Maria nggak setia sama lu? Lu anggap dia berzina sama orang lain? Teriak Maria, papi jangan pukul Yusuf, papi. Maria ngomong lo. Yusuf kan yang mengambil. Bukan papi, pingsan langsung bapaknya. Mati kita semua. Bukan hanya Maria mati, kita semua mati. Berita Natal itu tolong dihayati. Sehingga ketika kita nyanyi Silent Night, itu penghayatan dalam bicara ketaatan. Yes. Kalau pingsan bapaknya Maria, mamanya Maria bilang, Maria, ngomong kok, siapa yang ambilin? Tuhan, pingsan lagi tuh biunya. Itu berita mengerikan Bapak Ibu. Makanya saya ingatkan Anda sedang melempar kotoran ke palungan Tuhan. Kalau Anda ketaatan yang murah, yang rendah, baca kitab tiap hari Anda gak lakukan. Gak ada apa-apa dibandingkan resiko mati, keluarga mati. Ketaatan Maria itu menggambarkan bagaimana sebenarnya manusia diciptakan. Ketaatan, ulangi. Yuk kita buka 1 Yohanes 4 ayat 8. Tolong tangkap benang merahnya. 1 Yohanes 4 ayat 8. Sama-sama baca 1 Yohanes 4 ayat 8. Sama-sama baca. 1, 2, iya. Ini serius Bapak Ibu. Yang paling hina, yang paling menderita, yang paling serius bukan sakit kanker, bukan gak punya jodoh, bukan gak punya anak bertahun-tahun kalian mereka gak punya. Gak usah rasa diintervensi dengan hakim penghakiman di situ, enggak. Yang paling serius Anda dan saya, yang paling serius Anda dan saya, Anda tidak mengenal Allah. Sekalipun kalian bintang 4 jenderal, saya khotbah di Mabes Polri, saya bilang, nggak ada nilai kalian bintang 4 kalau kalian nggak mengenal Allah. Selesai. Sekalipun kalian presiden, konglomerat, nggak ada nilai. Barang siapa tidak mengasihi, lanjut, ia tidak mengenal Allah. Ayolah. Seringkali kita baca Alkitab yang tidak absolut. Yang tidak absolut kau pegang, ketipu setan Anda. Halo, semua orang percaya harus bisa khotbah enggak? Jawab dong. Semua orang percaya harus bisa khotbah enggak? Enggak, karena enggak itu tidak menentukan. Semua orang percaya harus jadi pendeta enggak? Karena enggak itu tidak menentukan. Tanggap dong. Semua orang percaya harus bisa bahasa roh enggak? Enggak, karena itu nggak menentukan. Semua orang percaya sakitnya harus sembuh nggak? Enggak. Semua orang percaya harus mengasihi nggak? Itu menentukan. Itu menentukan. Yang nggak berlaku untuk semua orang itu tidak menentukan. Nggak usah doa puasa sakit sembuh. Doa puasa supaya sampai mati kalian tetap saling mengasihi. Baru waras Kristen kalian itu. Kelakuan buruk enso, tahu enso nggak ya? Bukan soang, ipar.
Kelakuan buruk engkau, jangan berdaulat atas diri Anda sehingga Anda benci sama dia. Firman Tuhan adalah dasar hidup kita yang harus berdaulat. Firman Tuhan yang berdaulat. Masa kelakuan engkau yang memfitnah akhirnya kau benci sama dia? Memang kau masih kesurupan. Ayolah, nyanyian kita, firman-Mu itulah dasar hidup. Berdaulat itu bohong kalau Anda tidak dikendalikan firman. Anda seringkali dikendalikan kelakuan orang. Hai istri, tunduk pada suami. Gak bisa numpak perintah, dia kasar. Gak ada kaitannya. Lu tunduk pada suami karena engkau taat sama Tuhan. Kalau dia kasar, gak ada di fasilitasi Alkitab ibu-ibu. Gak ada Alkitab berkata, hai istri, tunduklah pada suami yang baik. Yang kasar lawan aja boleh. Gak ada. Gak ada. Jangan kau tambahi firman supaya jangan tambahi hukuman kau. Makanya bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengan khotbah ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita ini. Jangan pernah korbankan ketaatan apapun permasalahan hidup. Yes. Jikalau kau tidak mengasihi, barang siapa tidak mengasihi, absolut tidak mengenal Allah. Ya. Saya sekolah teologi tinggi-tinggi. 30 tahun lebih saya dosen teologi. Tapi itu nggak jamin saya mengenal Allah. Ya. Makanya nama saya cukup Pendeta Ridwan Huta Barat. Gelar-gelar sekuler, gelar-gelar teologi nggak saya cantumkan. Karena itu nggak menentukan saya rohani atau enggak. Ya. Sekarang banyak pendeta beli doktor. Aduh Tuhan, kasihan orang ini. Nggak nilai. Kira-kira ada nggak dokter teologi mati masuk neraka? Ada. Kalau nggak percaya kalian mati malam intip lah. Ada. Pendeta terkenal pun nggak nilai. Jangan kalian pegang nilai-nilai dunia. Kami 5 khotbah KKR di Manado beberapa tahun yang lampau. Seminggu sebelum berangkat seorang pendeta telepon saya di antara 5 ini. Salam Pak Ridwan, salam tumben ada apa ini? Pak Ridwan jadi kan pembicara KKR di Manado kan? Iya, kenapa? Mereka nggak kenal kita ya? Nah kenal dong, makanya kita diundang. Kok kita pendeta terkenal, pesawatnya, tiket pesawatnya Lion? Lu nggak ada masalah loh, pesawat. Biasanya orang merasa terkenal nggak melayani Tuhan, melayani fasilitas. Inilah penipu-penipu lu. Jangan kagum pendeta terkenal. Amen. Saya bilang nggak apa-apa dong, kita naik pesawat tiket lain kan pesawat. Kalau saya kasih 300.000 dari rumah saya ke Priok, dari Priok saya berenang ke Manado, nggak sanggup saya. Penasaran dia. Pak Ridwan jujur. Dari tadi saya jujur. Jujur Pak Ridwan, ada apa? Tiket pesawat saya lain. Bapak tiket pesawatnya lain nggak? Enggak. Kok beda Pak? Tiket pesawat Bapak apa? Saya Lion. Berarti lebih mahal dia dong. Kan gampang ditipu istilah kan? Memang gampang ditipu keren semua. Mana lebih mahal? Kopi hitam atau black coffee? Kristen, kalau sama. Tapi karena bahasa Inggris mahal jadinya. Nora, mana lebih mahal? Cappuccino atau kopi susu? Kristen, lebih mahal cappuccino, padahal sama. Mana lebih bergengsi? Minum kopi di kafe atau di kedai? Kalau kafe artinya kedai. Kristen. Susah ini. Suka istilah. Makanya di gereja seringkali nyanyi bahasa Inggris. Itu popo-popo nggak ngerti. Bahasa Inggris belepotan dia nggak nyambung. Besok dia capek gue dengar itu lagu katanya. Sampai orang saya khotbah di kampung-kampung pedalaman Jawa Timur bagian selatan, pembawa acara karena bahasa Inggris katanya bernilai pada Indonesia. Akhirnya istilahnya amen gitu aja. Amen. Susah ini supaya merasa bernilai. Amen. I praise you, I adore you. Aduh, saya puji kau, saya sembah kau, gitu aja. Nggak usah I praise. Nanti kesel dulu lidah. Kan kita di Indonesia. Makanya kita lebih suka black coffee daripada kopi hitam, padahal sama. Saya tiketnya Lion, Pak jangan bercanda Pak, nggak bercanda ya. Lebih mahal kamu. Itu pun nggak sadar. Apa dia bilang? Tahu nggak
perhitungan. Hotel kita bintang 3, langsung saya tutup. Rata-rata pendeta terkenal nggak melayani Tuhan, melayani fasilitas. Ya. Sesat gitu. Makanya jangan kagum dengan pendeta terkenal. Yes. Kagum aja pendeta diri sendiri. Siapa pendeta di sini? Kagumannya dia. Kan nggak ada amin kan? Muka lu ngelawan. Ini masalahnya. Maka Bapak Ibu nilai itu ini. Yuk kita buka 1 Korintus 13 ayat 2 supaya kita ngerti kata malaikat sesungguhnya aku hamba Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 2. 1 Korintus 13 ayat 2. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki sumber pengetahuan dan sekalipun Iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. sekalipun kau jenderal, sekalipun kau doktor teologi, sekalipun kau rektor sekolah teologi, sekalipun kau ketua sinode, sekalipun kau bisa mujizat-mujizat, kalau kau nggak punya kasih, nggak ada gunanya loh. Jangan korbankan mengasihi suami istri, biarpun kelakuan pasanganmu buruk, jangan korbankan. Makanya Bapak Ibu, rohani itu di ketaatan. Kita buka Yohanes 14 ayat 15 supaya kita mengasihi. Kasih itu yang nilai. Tanpa kasih nggak ada gunanya semua itu. Lu pengorban terkenal banyak mujizat, nggak ada gunanya itu kalau nggak mengasihi. Yang menentukan kasih, lihat Yohanes 14 15. Apa itu? Sama-sama baca. 1, 2, iya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala. Ayo dong. Mana bisa kau bersaksi kalau kau nggak pelaku firman? Menuruti perintah, pelaku firman. Tidak ada kerohanian yang terbaik selain mengenal Allah. Tidak ada orang bisa mengenal Allah selain mengasihi. Tidak ada orang bisa mengasihi kalau tidak pelaku firman. Ya. Itu benang merahnya. Ini penting sekali. Maka perhatian baik-baik. Perhatian baik-baik. Allah adalah kasih. Ulangi. Allah adalah kasih, menciptakan Adam dan Hawa menurut gambar dan rupa Allah. Karena Allah adalah kasih, menciptakan Adam dan Hawa menurut gambar dan rupa Dia, maka Adam dan Hawa makhluk kasih. Karena segambar dengan Allah, makhluk kasih. Dalam kasih inilah manusia kekal tanpa kebinasaan. Hanya kasih yang kekal, di luar kasih binasa. Buka 1 Korintus 13 ayat 8. 1 Korintus 13 ayat 8. Di luar kasih semuanya tidak kekal. Baca 1, 2, iya. Kasih lanjut. Terus lanjut. Hanya kasih yang kekal. Binasalah Anda kalau kekristenan Anda nggak hidup dalam kasih. Yes. Karena Anda tidak menjadi kesaksian. Ini penting diberitakan berulang-ulang. Sakit sembuh itu bukan jawaban. Orang yang terlalu suka kesembuhan sebenar-benarnya takut mati tuh orang. Kesembuhan hanya boleh awal-awal, berikutnya jangan lagi lakukan. Kecuali kebodohanmu kau pelihara. Jawab, kalau kita naik pesawat ke Singapura, naik pesawat kemana? Singapura. Maunya pesawatnya on time atau delay? On time. Kalau delay kesal nggak? Delay 2 kali. Delay 3 kali. Ngamuk kan lu? Konsisten, mana lebih bagus? Surga atau Singapura? Kalau kita dipanggil ke surga, maunya on time atau delay? Kristen. Lama-lama bodoh-bodoh Kristen ini. Delay pesawat komplain, delay ke surga, haleluya. Pembodohan masif lagi diajarkan di gereja tanpa sadar. Banyak yang terpanggil sedikit dan terpilih.
Tahun 2022 saya kritis. Mau dilarikan ke Singapura. Saya bilang sama istri saya, Ma, tolong jangan cepat. Dokter saya jadi, tolong jangan bawa cepat-cepat. Lu ada apa, Pastor? Kita berdoa. Saya berdoa. Tuhan kasihanilah saya. Kalau sakit parah ini momentum kau panggil aku. Tolonglah on time Tuhan, jangan delay lagi lah Tuhan. Tolonglah on time. Tuhan bilang delay. Jadi ketemu kita, malu saya. Kalau saya meninggal tahun 22, ketemunya Ayub, Musa, Yosua, ketemu Abraham, Ribka, Esther, Paulus, Petrus, dan Tuhan Yesus. Saya lebih suka ketemu mereka daripada kalian, benar? Disuruh delay, jadi ketemu kita. Rupanya maksud apa? Iya, supaya putus kalau di GB kemenangan, supaya bertobat mereka semua. Delay dari Tuhan gak ada masalah. Kalau delay dari Anda, memang lu takut ketemu Tuhan. Belum beres itu lu. Ayo. Makanya Bapak Ibu, kesembuhan bukan ciri utama ajaran Kristen. Ciri utama ajaran Kristen, keteladanan hidup. Seharusnya orang Kristen sabarnya di atas rata-rata, rendah hatinya di atas rata-rata, kekudusannya di atas rata-rata. Kalau kalian memuji nama Tuhan, masih buka situs porno, kalian penipu-penipu. Ya. Ayolah. Saudara kita di sebelah sembahyang subuh. Lagi sembahyang subuh, orang Kristen ngorok semua, ngorok. Termasuk yang lihat saya sekarang ini. Ngorok. Makin keras azannya, makin keras ngoroknya. Mana sempat lagi mimpi makan capcay. Susah. Bangun kesiangan, nggak baca Alkitab, tapi bisa nyanyi di gereja apa? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani. Langsung malaikat di gereja kasih backsound. Bohong. Banyak pembohong di gereja. Di sini nggak ada satu, lebih ada. Makanya bersyukurlah kalian masih dengar firman Tuhan yang murni. Ada pendeta, pernah saya bina dia waktu SMA, jadi pendeta terkenal, punya jam tangan. Pak Ridwan, tahu nggak jam tangan saya harga berapa? Nggak tahu, saya nggak tahu. Tebak dong, saya nggak pernah beli jam, nggak tahu saya. Dia sebut tahu nggak harganya? 2 miliar. Saya bilang sekali-sekali bodoh boleh, tapi jangan terlalu sempurna bodoh dulu. 2 miliar untuk jam kan bodoh sekali. Karena kalau bicara fungsi, bicara pamer, jam tangan saya 1,5 juta. Seberapa jam dia? Fungsinya sama nggak? Sama. Jamin nggak dia bisa terbang? Jamin nggak umurnya panjang? Malah bisa pendek karena perampok suka sama dia nih. Kenapa bodoh? Mobilnya harganya 6 miliar, cuma 2 bangkunya. Kenapa bodoh begini? Karena kau nggak bicara fungsi. Kalau 6 miliar, beli 3 bus, banyak bangkunya, supaya banyak yang memanfaatkannya. Karena Tuhan kok nggak berubah konsep nilai. Berliannya gede, kacamatanya 125 juta, istrinya tasnya 870 juta. Ke gereja cerita-cerita mahal, tapi nyanyinya apa? Nyanyi apa? Pakai terharu-terharu. Ku tak membawa. Kalau saya Tuhan, langsung saya bilang, petir sambarnya. Penipu. Minta membawa lu pamer kok. Rata-rata khotbah orang dengan kelakuannya berlawanan. Nyanyian dengan kelakuannya berlawanan itu. Tahu arti El Shaddai, Bapak Ibu? Apa arti El Shaddai? Allah Maha Kuasa. Makanya dimulai dengan apa? Tak usah. Karena dia Maha Kuasa. Tapi lagu itu kurang cocok dinyanyikan di gereja. Paling cocok ketika lu sendirian lewat kamar mayat. Nyanyi lagu itu. Penipu, nyanyi lagu itu. Gak usah takut. Penipu orang banyak. Aku takut tapi mungkin penipu.
Nyambung nggak? Kayak nyambung orang kau yang aku maksud. Karena kita seringkali hanya entertain di gereja, hanya lip service, hanya ritual tanpa spiritual. Ya. Maka Bapak Ibu, Allah adalah kasih, menciptakan Adam dan Hawa sebagai makhluk kasih. Tuhan bilang, jikalau kau mengasihi aku, engkau turuti perintahku, maka Tuhan fasilitasi perintah Tuhan supaya Adam dan Hawa mengaktualisasi sebagai makhluk kasih, makhluk kekal. Lihat Kejadian 2, Kejadian 1 ayat 16 sampai 17. Kejadian 1 ayat 16 sampai 17. Lihat Kejadian 1 ayat 16 sampai 17. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Maka Allah maafkan saya. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Sorry saya. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. 1, 2, ya. Lalu Tuhan Allah ayat 17. Teliti membacanya. Lalu Tuhan Allah memberi apa? Perintah. Fokusnya perintah, bukan pohon. Makanya beberapa abad Kristen terjadi di dunia ini, ada kaum intelektual mau mengadakan penelitian pohon apa itu kurang kerjaan. Terus ikut-ikutan lagi ada dengan agama sebelah, menyebut nama buahnya, buah kuldi, buah simalakama, itu buah kurang kerjaan. Entah itu sawo, entah itu mangga gedong, entah itu manggis, entah itu durian, masa bodoh. Fokusnya perintahnya. Ulangi, fokusnya apa? Artinya kasih itu kekal. Kalau kau mengasihiku, kau taat melakukan perintahku. Ketaatan itu kekal. Ulangi. Kalau kau makan, kau mati. Kalau kau nggak taat, kau binasa. Ketidaktaatan itu mengerikan daripada penyakit apa? Karena ketaatan satu-satunya statement hidup yang berbobot kita mengakui dia Tuhan dan Raja. Sebaliknya, ketidaktaatan apapun itu, ketidaktaatanmu statement hidup yang berbobot, kau menolak dia Tuhan. Hai istri, turut pada suami, kau nggak taat, kau menolak dia Tuhan. Ya. Biarpun berbusa-busa memuji nama Tuhan, kaulah Tuhanku, kau nggak ada berbobot. Ketaatan satu-satunya kau mengakui itu. Makanya diarahkan perintah. Yes. Jawab, akhirnya Adam dan Hawa taat atau tidak? Tidak. Itu paling serius. Putus hubungan dengan Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kejadian apapun dalam diri Anda nggak bisa menghilangkan kemuliaan Allah selain dosa, selain tidak taat. Tuhan sedih kalau Anda nggak taat baca Alkitab tiap hari. Tapi jauh lebih sedih kalau dengar khotbah ini besok tetap malas baca Alkitab. Itu bahasa Jermannya double. Ini serius, kanker nggak serius. Saya ulangi Bapak Ibu, Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Niat masuk surga nggak? Niat matilah. Saya sendiri ada pendeta udah lama, udah doktor teologi, tapi nggak ngerti kebenaran. Dia bilang apa? Saya nggak setuju Pak Ridwan. Kenapa nggak setuju? Saya mau kayak Henok, kayak Elia. Maksudnya apa? Mereka ke surga tanpa kematian. Itu bukan nilai. Itu bukan nilai. Kenapa bukan nilai? Kau Kristen nggak? Kok Pak Ridwan ragu? Kan saya pendeta udah lama, Bapak kan tahu. Iya, tapi statementmu menunjukkan kau nggak Kristen. Maksudnya apa Pak Ridwan? Apa arti Kristen? Ada tahu arti Kristen? Pengikut Kristus. Jawab. Yesus Kristus sebelum ke surga mati dulu nggak? Ikuti dia. Ikuti dia. Kristen bukan pengikut Henok. Kristen bukan pengikut Elia. Kristen pengikut Kristus. Sebelum masuk surga dia mati. Hati dong. 11 murid Yesus. Ada nggak naik ke surga tanpa kematian? Nggak ada. Makanya itu nggak diulangi. Karena itu bukan nilai. Apalagi Tuhan katakan lengkap. Hidup untuk Kristus, mati adalah
Harus lengkap. Kalau nggak lengkap, hidup untuk Kristus, nggak mati, nggak keuntungan loh. Harus pakai mati. Jason gagal fokus. Kalau ke surga harus mati. Jawab Bapak Ibu, kalau kita dari Jakarta ke Surabaya, lebih efektif naik pesawat atau naik motor? Enggak loh, tapi konsisten dong. Kalau ke surga harus mati, mana lebih efektif untuk mati? Bisul atau kanker? Nggak ada masalah dengan kanker. Kok capek banget 2 puasa sembuh-sembuh? Lama-lama tulisan bodoh, 2 puasa lu jangan bohong lagi. 2 puasa lu jangan pemarah. 2 puasa jangan nggak taat. Taat. Itu 2 puasa kita. Nah, Adam dan Hawa nggak taat, hilang kemuliaan Allah, hilang gambar Allah, hilang kasih. Akibatnya catat baik-baik, semua di bawah matahari kesia-siaan. Jawab Bapak Ibu, makin banyak dokter makin panjang nggak umur manusia? Agak makin pendek, sia-sia. Adam dan Hawa nggak ada dokter, umur 900 sampai 1000 tahun. Nuh mulai ada tabib-tabib, umur mulai dikorting, paling kuat 700 tahun. Musa lebih banyak lagi tabib-tabib, lebih banyak lagi dikorting, paling kuat 200 tahun. Makin banyak dokter makin pendek umur manusia. Kakek nenek kita lebih banyak dokter daripada zaman Musa. Nenek saya dari mama saya meninggal 106 tahun. Zaman kita lebih banyak dokter. UI bukan dokter, Brawijaya, UGM, ITB aja enggak. Tapi saya berani katakan, hebat sekali umur Anda 90 tahun. Makin banyak dokter, makin pendek umur manusia. Makin banyak ahli ilmu jiwa, makin banyak orang gila. 10 orang sakit jiwa datang ke dokter jiwa, keluar 11. Karena dokternya pun gangguan jiwa. Saya pertama kali tinggal di Jakarta tahun 61, 64 tahun yang lampau. Jarang orang gila. Kalau ada orang gila, geger. Karena jarang. Sekarang ini sulit membedakan mana orang waras, mana orang gila. Sulit. Termasuk sudah Anda. Sulit itu. Ini penting. Makanya Bapak Ibu nggak taat dosa itu paling malam. Catat baik-baik. Mana lebih berbahagia? Sembuh kanker atau sembuh bisul? Kenapa? Karena akibatnya. Mana lebih berbahagia? Diampuni dosa atau sembuh kanker? Diampuni dosa. Itu paling berbahagia. Diampuni dosa. Makanya saya